Kepala desa pada umumnya. Jadi pemilihan kepala desa, pemilihan Jaro ini dipilih oleh para ketua adat, para baris kolot. Yang hadir di belakang kita ada Pak Jaro Alim, ada Pak Pangdiwa, Pak Kolot Desa, Pak Kemik, serta bapak-bapak yang lainnya. Sedikit saya jelaskan, kalau Baduy ini ada 5.300 hektar, dihuni sekitar 15.000 jiwa. Karena sistem kesehatan kita menganut sistem teritorial, maka otomatis warga Baduy yang ada di selatan itu harus berangkat ke puskesmas Cicimet, yang kalau kita jalan kaki itu 4-5 jam kalau normal. Kalau tidak normal bisa 8-10 jam. Kalau naik ojek itu 1 jam, ongkos termurah 100.000. Itu yang paling murah. Nah, kendala utamanya karena menganut sistem teritorial, otomatis banyak. Jangan sampai ada layanan kesehatan tidak punya tenaga medis. Ini yang sering jadi kendala utama. Selain di Nangerang, kita juga punya di Ciboleger, di Lebak Pendai. Kita menempatkan masing-masing pos itu satu bidan dengan 30 dokter spesialis. Kita menggunakan sistem telemedicine. Jadi kalau ada kasus-kasus tengah malam, ada kasus-kasus emergensi, bidan akan mengontak ke para dokter spesialis. Obgyn, ortopedi, penyakit dalam, jantung kita punya. Dan itu semua free, gratis, di bawah kerjasama Ikatan Dokter Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita bangga karena permintaan klinik yang sudah lama dinanti-nanti. Setiap saya dan teman-teman dokter masuk ke Baduy selalu ditanya, Pak Arif bawa obat cacing te? Benar Pak Kemik? Benar Pak Kemik? Orang Baduy sudah terbiasa makan obat cacing. Ini ada sejarahnya. Karena dulu mantri kalau masuk Baduy, dia hanya punya obat cacing. Jadi obat cacing ini obat palu gada. Semua penyakit diobatin pakai obat cacing. Dan ini jadi masalah. Orang batuk kasih obat cacing. Orang hamil kasih obat cacing. Saya bilang nanti cacingnya sembuh, bapaknya yang sakit. Ini serius. Karena mereka sangat-sangat mendambakan. Makanya ketika teman-teman ini kita ajak, dan kita punya program rutin namanya mobile clinic. 6-5 kampung Baduy luar, tiap minggu itu kita kunjungi. Kita bawa obat, kita bawa dokter, kita bawa bidan, dan bawa perawat. Makanya kadang-kadang ada yang orang sudah tertusuk duri, tertusuk bambu 1 bulan, sudah bengkak kakinya, baru dicabut hari itu. Dan ini kejadian terulang. Dan ketika Pak Menteri Erick Thohir hadir, mohon maaf, beliau itu membuat produksi sabun tanpa bahan kimia. Fakultas Farmasi UI didukung oleh National Corporate Agency. Jadi seperti JICA-nya yang mendukung kita membuat beberapa obat dan sabun yang tidak menggunakan bahan kimia. Temukan penyakit yang sudah langka, penyakit campak, 8 orang meninggal. Dan ini jadi perhatian khusus Pak Menteri Kesehatan tempoh hari. Makanya cucu Jaro Cikesi itu kita operasi 3 bulan tinggal di itu karena zero untuk pemeriksaan dan ambil sampelnya. Kenyataannya tinggi. Pasien pertama yang terdeteksi adalah bapaknya Sardin, anak mantu dari Jaro Ciketawarna. Ini harus diungkapkan karena apa? Banyak kasus-kasus lain yang tidak terungkap karena data tidak ada. Angka kematian bayi dan ibu di Baduy cukup tinggi. Saya tadi berharap Dinas Kesehatan hadir karena yang punya wewenang kesehatan adalah mereka. Sudah memberikan mercusuar di tengah kegelapan saudara-saudara kita di Baduy.
teman-teman di Baduy mau berobat, mau ikut KB. Makanya ibu-ibunya kalau bidan kita keliling sering nanya, bawa obat KB tuh. Kita kan kebanyak dengar dongeng. Orang Baduy tidak mau berobat, orang Baduy susah disuntik. Tidak, mereka yang minta. Asal ada dokternya, asal ada obatnya. Beberapa kasus ibu melahirkan harus meninggal di tengah jalan. Alhamdulillah jalan ini baru setahun terakhir bagus. Sebelumnya 4x4, 4 kali dorong, 4 kali narik mobil itu. Jadi ini kenyataan, dan ini harus kita jelaskan. Jadi permintaan klinik ini adalah permintaan saudara-saudara kita di Baduy Selatan. Ada 32 kampung di sini. Dan Cijahe merupakan akses terdekat 3 kampung Baduy Dalam. Alhamdulillah hari ini kita batasi 100 pasien. Karena kalau kita umumkan besar-besaran, 1000 pasien insya Allah hadir. Dan itu akan dilakukan oleh Krakatau Steel di hari Sabtu nanti. Kita akan membuka pengobatan massal Baduy luar, luar Baduy, dan Baduy dalam. Jadi Bapak Ibu nanti jangan khawatir. Tadi banyak yang nanya kenapa dibatasi, takutnya mengganggu aktivitas serah terima klinik ini. Nah, sebelum saya tutup, saya persilahkan sahabat saya untuk sedikit saja memberikan sambutan. Ayo Pak Komik. Ya, jadi sedikit, saudara-saudara kita ini agak sedikit pemalu. Bahkan kalau di Baduy Dalam, kalau tidak ditegur, tidak akan menegur duluan. Bahkan mereka lebih suka menutup pandangan mata. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi. Saking lugunya, nomor KTP dengan nomor BPJS selalu berbeda. Dan itu tertolak di rumah sakit. Alhamdulillah tahun kemarin kita MOU dengan Pak Jarod Saija langsung dengan Direktur Rumah Sakit Banten. Jadi saudara-saudara kita di Baduy, kalau yang melahirkan ada penyulit, sungsang harus operasi, jangan khawatir. Rumah Sakit Banten siap menerima gratis, hanya bawa SKTM. SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Dan harus dilampirkan KTP. Tidak punya KTP tidak apa-apa. Cukup bikin surat keterangan tempat tinggal. Jadi sekarang serba dipermudah semuanya. Alhamdulillah ketika para pimpinan Krakatau Steel tahun lalu datang ke Baduy, ada Pak Vidi dan kawan-kawan menginap semalam di Cibeo, langsung melihat bagaimana tingginya angka stunting. Dan ini sedikit penutup dari saya. Saudara-saudara kita belum tahu bahwasanya makan itu bukan sekedar kenyang. Makan hanya nasi, garam, kenyang, iya, tapi asupan gizinya tidak terpenuhi. Hari ini ada 3 pasien kita, ada Tardi. Mana Tardi? PRT. Bisa berdiri PRT? Oh, ada Pak. Tardi ini tadinya tidak bisa berdiri sama sekali. Dia hanya terbaring selama 2 tahun karena terindikasi TBC dan juga malnutrisi, stunting. Rambut kuning dikira bule, bukan, itu malnutrisi. Dan ini edukasi yang terus kita galakkan di 68 kampung di Baduy. Nah, terima kasih kepada saudara-saudara kami dari Baduy, Pak Jaro Alim, hatur nuhun, Pak Jaro Oom, beliau sahabat saya dan beliau sebentar lagi akan dilantik. Secara adat sudah dilantik, tapi secara pemerintahan itu menunggu bupati baru yang hari ini baru pada daftar. Makanya Pak PJ Bupati itu standby di Lebak, katanya di Rangkas, karena memantau pendaftaran calon-calon bupati yang akan bertanding di pilkada nanti. Mudah-mudahan aman, karena orang Baduy ini tetap menggunakan hak pilih, tapi punya prinsip apa Pak Komit? Dunang. Ikut sama yang menang. Itu prinsip orang Baduy. Dia tetap nyoblos, kecuali Baduy Dalam. Baduy Dalam ini tidak ikut pemilu. Mereka hanya mendoakan saja. Tapi rata-rata calon kepala daerah semua datang ke Baduy Dalam. Itu gambarannya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak sudah mewujudkan mimpi saudara-saudara kita di Baduy, khususnya di wilayah selatan. Karena mimpi inilah yang mereka harapkan, yang dinanti-nanti oleh dalam.
Mungkin Pak Jarod Alin tinggal di Baduy Dalam, iya, tapi beliau punya ponakan di Baduy Luar. Pak Komik Baduy Luar, tapi sebenarnya juga banyak di Baduy Dalam. Ini kadang-kadang saya juga awal-awal tidak paham bagaimana larangan ini, larangan itu, larangan ini, tidak boleh disuntik, tidak boleh diambil darah, itu ada semua larangannya. Tapi dengan adanya good communication, bagus-bagus komunikasinya, alhamdulillah. Kita tahu kalau ada campak di sini, ada DBD di sini, dan insya Allah semuanya tertangani dan tidak usah khawatir tadi Pak Carik. Karena Pak Carik kita ini tinggalnya di Ciboleger. Ciboleger insya Allah nanti puskesmasnya 24 jam beroperasi. Dan inilah mimpi yang dinanti-nanti. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun Pak Kades, Pak Panggiwa, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wawan, dengan hormat kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Digunakan untuk kebutuhan mencuci.